Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Agus Aldino. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Pada materi ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian pasar, kemudian unsur-unsur pasar, fungsi pasar, dan juga macam-macam pasar. Baik, kita mulai. Yang pertama mengenai pengertian dari pasar. Secara sederhana, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau juga dapat berarti pasar adalah sebagai sarana berinteraksi antara penjual dan pembeli. Sehingga dapat kita simpulkan, pengertian dari pasar sendiri adalah sarana bertemunya antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi di sini nanti pada pasar ini, mereka akan berkomunikasi, menentukan harga, sehingga terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya unsur-unsur pasar. Unsur-unsur pasar di sini ada 4, yaitu yang pertama ada penjual dan pembeli yang saling bertemu. Kemudian ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Biasanya komunikasi yang terjadi adalah proses tawar-menawar. Kemudian yang ketiga, ada media komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung di antara penjual dan pembeli tersebut. Kalau secara langsung, biasanya mereka bertemu, kemudian ada barang yang diperjualbelikan, mereka dapat melihat, kemudian ada tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan harga. Dan secara tidak langsung, biasanya mereka menggunakan alat komunikasi atau media perantara, bisa menggunakan handphone, laptop, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah proses tawar-menawar, kemudian barang yang diinginkan ada, biasanya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan lain-lain. Kemudian selanjutnya fungsi pasar. Fungsi pasar di sini ada 3. Yang pertama ada fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan juga fungsi promosi. Nah, fungsi distribusi sendiri adalah sebagai sarana memperlancar atau mempermudah pengiriman barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian fungsi pembentuk harga. Nah, fungsi pembentuk harga sendiri mempunyai arti dalam pasar tersebut pasti terjadi dialog antara penjual dan pembeli. Sehingga nanti dialog tersebut mengarah kepada kesepakatan harga yang diminta oleh pembeli dan penjual, disepakati berapa harganya. Nah, itu terbentuk dari interaksi kedua belah pihak tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Nah, di fungsi promosi ini adalah tujuannya untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk yang sudah dibuat oleh produsen kepada masyarakat luas, sehingga produk tersebut dapat dipesan atau dikonsumsi atau digunakan fungsinya untuk konsumen. Ya, kemudian macam-macam pasar. Pasar sendiri mempunyai berbagai macam bentuk dan wujud, sehingga pasar di sini sangat luas cakupannya. Nah, yang pertama, pasar menurut wujudnya, yaitu ada pasar konkret dan juga pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata yang unsur pasarnya ada di tempat itu. Jadi ada penjual, ada pembelinya, kemudian ada barang yang diperjualbelikan, ada proses tawar-menawar, di situ ada semua. Nah, itu namanya pasar konkret. Kemudian yang kedua, pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembelinya serta barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Nah, pasar yang abstrak ini biasanya adalah pasar
yang dapat dilakukan menggunakan media online atau gadget. Contoh dari pasar abstrak sendiri adalah biasanya kita temui di aplikasi-aplikasi handphone ya. Biasanya ada situs jual beli online seperti Shopee, Lazada, kemudian Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Nah, pasar menurut jenis ini ada dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi sendiri adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang keperluannya itu digunakan sehari-hari, atau pasar yang menjual kebutuhan pokok. Contoh dari pasar barang konsumsi sendiri adalah pasar ikan, kemudian pasar buah-buahan, swalayan atau supermarket, dan lain-lain. Kemudian pasar yang kedua yaitu pasar barang produksi. Adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Kita tahu faktor produksi itu bisa dari dapat berupa tenaga kerja dan juga investasi. Nah, contoh dari pasar barang produksi sendiri adalah pasar tenaga kerja atau usia kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk dirinya. Contoh yang kedua yaitu pasar saham, di mana di dalam pasar saham tersebut terdapat beberapa orang yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian pasar selanjutnya adalah pasar menurut luas jaringannya atau luas jaringan distribusinya. Pasar tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pasar setempat dan pasar nasional. Pasar setempat sendiri adalah pasar yang digunakan masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contoh dari pasar ini adalah pasar Klewer yang ada di Solo atau pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta yang menjual batik-batik hasil dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang cakupan penjual dan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contoh dari pasar nasional sendiri adalah pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta dan salah satu pasar yang dinobatkan menjadi pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Jadi cukup memberikan prestasi tersendiri pasar Tanah Abang tersebut. Kemudian yang ketiga ada pasar regional. Adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya adalah pasar Tanah Abang tadi, di mana pasar Tanah Abang itu adalah pasar yang berada di kawasan Asia Tenggara, khususnya di ibu kota kita, itu di Jakarta. Kemudian pasar terakhir itu adalah pasar internasional. Adalah pasar yang menyediakan komoditas barang dagang untuk rakyat seluruh dunia. Jadi produk yang dijual di pasar ini adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Jadi seluruh masyarakat yang ada di dunia itu membutuhkan barang-barang yang ada dijual di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar kopi terbesar di Brazil, karena kita tahu Brazil adalah penghasil kopi terbesar di dunia. Kemudian ada pasar tembakau yang ada di Bremen, Jerman. Selanjutnya, ada pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian, kedua ada pasar mingguan, dan yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatan sehari-hari dan menjual barang pokok kebutuhan sehari-hari.
Sebagai contoh, pasar ini adalah pasar sayuran, kemudian pasar ikan, pasar buah-buahan, itu adalah contoh pasar harian. Nah, kalau di daerah saya, di daerah Waikanan, itu ada namanya pasar lama. Pasar lama itu dia menjual kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Jadi dia buka setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan malam pun dia buka, tapi yang diperjualbelikan berubah. Jadi dia kalau untuk malam yang diperjualbelikan itu makanan dan minuman. Kemudian ada pasar mingguan atau pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Nah, untuk di daerah saya sendiri di Waikanan juga ada itu pasar namanya pasar impres. Nah, itu setiap hari Jumat, setiap seminggu sekali dia buka. Yang diperjualbelikan juga sama, dia kebutuhan sehari-hari, ada juga kebutuhan minoritas, jadi tidak hanya kebutuhan pokok saja. Kemudian pasar yang ketiga itu ada pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali atau bisa diartikan pasar yang buka pada saat karyawan atau pekerja itu gaji. Contoh pasar ini adalah pasar yang biasanya ada di kalangan industri atau kantor pos. Kalau di kantor pos biasanya dia bertepatan dengan pembagian gaji pensiun. Nah, kalau di kawasan industri biasanya bertepatan dengan kapan karyawan tersebut gajian. Jadi dia momennya tepat pada saat karyawan gajian, pasar ini juga buka. Gitu. Kemudian ada pasar tahunan. Pengertian dari pasar tahunan sendiri adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Biasanya penyelenggaraan pasar ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk tertentu atau produk baru dari daerah tersebut. Contoh pasarnya misalnya Lampung Fair, kemudian Jakarta Fair. Seperti kita tahu kalau di Lampung Fair, biasanya di daerah Lampung Barat, itu kan karena terkenal dengan kopinya, nah itu pada saat Lampung Fair ini, mereka menyediakan berbagai macam kopi yang diolah di daerah Lampung Barat sebagai keunggulan dari kabupaten tersebut. Nah, kemudian ada Jakarta Fair juga. Kalau Jakarta Fair ini biasanya dia sudah cakupannya internasional. Karena kita tahu Jakarta sendiri berada di ibu kota negara kita, Indonesia. Ya, kemudian ada pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ini terbagi menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan di sini biasanya bersifat homogen atau sejenis. Contoh dari pasar persaingan sempurna sendiri adalah pasar sayuran. Jadi hampir semua pedagang itu menjual sayuran, bermacam-macam sayuran. Kemudian pasar buah, semua buah-buahan, dan juga pasar tekstil seperti pasar Tanah Abang. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli dalam menentukan harga. Jadi penjual dan pembeli di sini dapat mempengaruhi kesepakatan harga. Contoh dari pasar ini adalah pasar furniture, kemudian ada juga pasar saham. Nah, karakteristik dari pasar ini adalah hanya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Contohnya pasar saham. Dia hanya dikuasai oleh beberapa orang yang mempunyai modal besar, sehingga dia dapat bersaing dengan di pasar saham tersebut dengan investor-investor yang lain.
karena dia mempunyai modal yang cukup besar. Nah, tiba saatnya setelah mempelajari materi mengenai pasar tadi, untuk lebih mengasah kemampuan kita mengenai pemahaman tentang pasar, mari kita mencoba. Ada soal di sini, hanya 2 soal. Soal yang pertama yaitu, setelah mengetahui berbagai macam pasar, sebutkan jenis pasar apakah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, berikan pendapat kalian mengenai pasar tersebut. Jadi, misalkan pasar di daerah kalian namanya pasar mingguan. Nah, kenapa disebut pasar mingguan? Berikan pendapatnya. Yang kedua, apabila kita seorang produsen, promosi seperti apakah yang efektif dilakukan untuk memperkenalkan produk yang kita buat kepada masyarakat luas? Nah, kita tahu tadi salah satu fungsi pasar adalah fungsi promosi. Nah, promosi untuk zaman seperti sekarang, promosi apakah yang sangat relevan dan juga efektif yang dapat digunakan? Nah, tugas yang Bapak berikan ini silakan nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Nah, kemudian Bapak akan memberikan waktu selama 2-3 hari untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, sedikit Bapak berikan kata penyemangat untuk kalian, sehingga nanti kalian dapat merasa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas, menghadapi tugas-tugas dan juga kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Yang pertama, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Jadi, walaupun ada seseorang yang sudah berbakat, namun apabila tidak dibarengi dengan kerja keras, bakat tersebut masih bisa kita kalahkan. Asalkan kita mau bekerja keras. Kemudian, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Nah, ini. Jadi kita tahu sebagai seseorang insan yang hidup di dunia ini, kita usahakan kita harus menjadi salah satu orang baik. Jika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu baik, paling tidak kita sudah berusaha dan juga kita menjadi salah satu orang yang berguna bagi orang lain. Jadi tetap semangat menghadapi semua tugas dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, sehingga nanti apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Oke, sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kalian dan juga bagi kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.